Halo adik-adik. Halo Kesa. Halo Wahyu. Halo Helen. Halo Ari. Halo Kevin. Halo semuanya. Pagi ini kita akan mulai sekolah minggu. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian. Tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku lipat semua. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Mari kita sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kita telah dipertemukan untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap hati kami di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yuk kita akan nyanyi apa lagi? Kita akan menyanyikan King Kong badannya besar. Yuk, semua berdiri dengan tegap. Kita akan menyanyikan pujian King Kong badannya besar. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya,
Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita akan ganti pujian. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Pujian tidak saya akan lebarkan. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Sekali lagi, lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GPDI Maranatha Klayar. Selamat bertemu kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Luar biasa, amin. Adik-adik kasih Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita banyak memuji, memuliakan Tuhan pada saat pagi hari. Beberapa pujian yang kita naikkan, bela itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menyambut cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti apa yang Allah firmankan lewat Putari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Adik-adik kasih Tuhan, pada saat pagi ini kita akan belajar cerita firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 6 dan 7 ya. Nanti ayatnya 1 sampai selesai. Adik-adik, Putari tidak akan menceritakan, membaca pada saat ini. Adik-adik akan menyimak apa yang Putari sampaikan. Adik-adik dan Putari akan memberi tugas untuk adik-adik membaca di dalam Kisah Rasul 6 dan 7 ya. Adik-adik yang sudah bisa membaca, tolong siapkan Alkitabnya, HP Alkitabnya ya, supaya kita boleh lebih mengerti tentang firman Tuhan.
Ya, adik-adik kasih Tuhan, mari kita akan siapkan, dengarkan, renungkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Adik-adik kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini cerita firman Tuhan tentang Stefanus yang berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Stefanus adalah seorang yang dipilih Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, Stefanus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang Stefanus, pada bulan-bulan Mei kita sudah memperingati hari Pentakosta, di mana umat Tuhan penuhi oleh Roh Kudus, ya, hari yang ke-50 kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Adik-adik kasih Tuhan, Petrus serta murid-murid yang lain, murid-murid Tuhan Yesus yang lain memberitakan Injil. Di situ banyak orang percaya, datang mengikut Tuhan, serta para rasul sangat banyak, ya, sangat banyak memberitakan firman Tuhan, sibuk memberitakan firman Tuhan satu dengan yang lain, ya. Mereka berjalan dan selalu berjalan, di mana mereka mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Mereka melayani tempat ibadah maupun dimanapun mereka ada. Adik-adik kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini cerita firman Tuhan tentang Stefanus mengingatkan kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Stefanus penuh oleh Roh Kudus dalam memberitakan Injil Tuhan, ya. Pada saat itu para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus sibuk melayani, memberitakan Injil. Pada suatu hari banyak orang, terutama janda, orang-orang miskin, ingin diperhatikan, ya. Pada saat itu para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus lupa untuk melayani janda, orang miskin, dan orang-orang yang lain. Mereka sangat membutuhkan pelayanan mereka, terlebih dalam pelayanan kebutuhan kehidupan mereka. Dan pada saat ini kita akan membaca di ayat yang ketiga di situ. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi tugas untuk melayani janda, orang miskin, dan lain sebagainya. Mereka yang memberitakan Injil, ya, mereka dibagi. Jadi supaya mereka berjalan memberitakan Injil, melayani janda miskin dan lain sebagainya, mereka berjalan dengan sama, ya. Tidak mengabaikan satu dengan yang lain, ya. Akhirnya adik-adik terpilihlah 7 orang, ya, yang diusulkan, ya, ada 7 orang. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa, meletakkan
tangan di atas mereka. Mereka itu 7 orang. Jadi rasul-rasul itu berdoa, mereka 7 orang itu didoakan dengan menopang tangan di atas kepala mereka. Adik-adik kasih Tuhan, firman Tuhan Allah makin tersebar ya. Karena tadi pembagiannya sudah ditugaskan masing-masing. Jadi firman Allah semakin tersebar ya. Semakin tersebar dan banyak murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Ya, murid di Yerusalem semakin banyak. Masuk kita adik-adik, kita sebagai murid Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kita memberitakan Injil Tuhan, menerima firman Tuhan masuk dalam setiap hati kita. Bagi anak-anak sekolah minggu, mari ya. Kita belajar mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya. Terus pada saat pemberitaan firman Tuhan, ya. Berlanjut terus, banyak yang menerima, yang mendengarkan suatu hari, suatu saat, ya. Ada tuduhan-tuduhan terhadap Stefanus, orang-orang yang tidak senang kepada Stefanus. Karena Stefanus sudah melakukan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada dia. Ya. Karunia yang Allah berikan, kuasa yang Allah berikan kepada Stefanus, ya. Sehingga terjadilah mukjizat lewat Stefanus. Sehingga pada saat itu beberapa orang jemaat Yahudi yang disebut orang Libertini, ya. Mereka ya mungkin tidak senang dengan Stefanus. Ya, kita ayat yang ke-13. Lalu mereka menghasut, ya, orang-orang yang tidak senang tadi menghasut orang-orang yang lain, ya, untuk menjudge Stefanus, ya, membalikkan kata-kata yang tidak benar, ya. Stefanus menyampaikan, terus mereka mau membalikkan kata yang tidak benar. Ya, itu tidak benar di hadapan Tuhan adik-adik. Ya, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal Stefanus tidak pernah adik-adik. Stefanus menceritakan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah menghujat Musa dan Allah. Tapi ini perputaran kata-kata yang tidak disenangi orang. Akhirnya mereka membuat kata-kata yang membuat Stefanus terpojok. Adik-adik kasih Tuhan, dengan jalan demikian, ya, akhirnya mereka ya melakukan menyergap, menghadang Stefanus. Karena Stefanus dihentikan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan berita firman Tuhan, untuk melakukan mukjizat-mukjizat. Dihadang, stop, tidak boleh. Lah, terus akhirnya Stefanus dibawa, diseret dengan paksa, dibawa ke hadapan mahkamah agung, mahkamah agama, ya. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu. Sudah dibawa ke mahkamah agama, ada orang juga yang membawa saksi-saksi palsu, ya, untuk memojokkan Stefanus, ya. Adik-adik kasih Tuhan, dengan ucapan-ucapan yang tidak benar yang disampaikan oleh saksi-saksi palsu tadi, akhirnya Stefanus terpojok. Ayat yang ke-15, semua orang yang duduk di dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, ya, tadinya menatap Stefanus di sidang, ya, menatap Stefanus dengan sadis, ya. Pada saat mereka menatap Stefanus lagi, dia melihat, ya, melihat Stefanus seperti muka seorang malaikat. Mereka kaget. Ya, mereka kaget. Ya, adik-adik. Ya, itu karena Roh Kudus. Ya. Karena Tuhan yang melingkupi Stefanus. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita membaca lagi
kita melihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 7 1 sampai 50 ya. 1 sampai 50 ya. Terus Stefanus kembali mengingatkan kepada para rasul, pada mereka tentang apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, tentang Abraham dan orang-orang Yahudi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Stefanus mengingatkan itu semua. Ya, Tuhan menyampaikan kepada Abraham, ya, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Ya. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyembah-nyembah berhala. Mereka mungkin bisa membunuh para rasul yang menyampaikan firman Tuhan, ya, menghakimi, melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada yang kasih Tuhan, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, dan telinga, karena selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Itu katanya firman Tuhan kepada Stefanus. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang? Jadi mengingatkan, ya, Stefanus mengingatkan demikian. Lalu di ayat yang ke-54, adik-adik, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gerakan gigi. Jadi cerita yang diingatkan oleh Stefanus, ya, Stefanus pada zaman Abraham, ya, orang-orang Yahudi yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus diingatkan oleh Stefanus. Mereka marah, ya, hati mereka tertusuk, ya, karena Stefanus mengatakan demikian, ya. Lalu di ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ya. Itu. Jadi adik-adik kasih Tuhan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, ya. Menatap ke langit. Di situ dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-56, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyebut dia. Jadi pada saat Stefanus menyampaikan bahwa sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, mereka berteriak-teriak, menutup telinga mereka, ya. Mereka tidak tahan apa yang disampaikan oleh Stefanus, ya, tidak tahan apa yang disampaikan dengan kata-kata yang disampaikan oleh Stefanus. Ayat yang ke-58, mereka menyeret dia keluar kota. Itu masih dalam persidangan, adik-adik. Pada saat Stefanus mengatakan demikian, ya, demikian, ya, orang-orang pada saat itu menutup telinga, lalu mereka bergerak menyeret Stefanus keluar kota, ya, memaksa Stefanus, seret, lalu melempari dia dengan batu, ya. Nah, kenapa kok dilempari dengan Stefanus dengan batu? Mereka tidak terima apa yang disampaikan oleh Stefanus. Dikira Stefanus itu berbohong, kata-katanya tidak benar, ya, adik-adik. Dan saksi-saksi
meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi masih ingat cerita Saulus? Saulus dulu juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi dia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Ya, ada yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, adik-adik, akhirnya ayat yang ke-59, sedang mereka melempari Stefanus. Melemparnya, Stefanus berdoa. Pada saat mereka menyeret Stefanus ke luar kota, ya. Lalu sambil melempari, Stefanus berdoa, berlutut kepada Tuhan Yesus, ya. Sambil pada saat dia berdoa, orang-orang tetap melempari Stefanus dengan batu, menghujatnya dengan batu. Betapa luar biasanya. Stefanus tidak merasakan kesakitan. Ya. Coba kita sebagai Tuhan. Ya. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa itu kepada mereka. Ya. Stefanus meminta apa yang seperti Tuhan Yesus katakan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia minta kepada Bapa Allah, ya, minta ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga Stefanus, adik-adik. Ya. Ada yang kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita mengambil hikmah cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, hikmahnya apa? Jadi jangan kita ragu-ragu untuk mengikut Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk melayani Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk menjadi saksi Tuhan. Karena hidup kita adalah menjadi terang dan garam dunia. Jangan takut kita untuk memberitakan Injil, jangan takut kita untuk memberitakan kabar sukacita. Karena Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, memberikan kita hikmat supaya kita menjadi anak-anak yang dimuliakan Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, mari pada saat pagi hari ini kita berdoa, menerima firman Tuhan, menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan lewat Stefanus. Tuhan, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Dia berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dan saya belajar seperti Stefanus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak sekolah minggu menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di sekitar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.